Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Waduh, ini 7:30 teman-teman, dan aku juga baru selesai curhat sama Allah, baru selesai mendoakan teman-teman, baru mendoakan semua leluhur, baru selesai. Dan ceritanya selesai duha itu pengen live biar lebih up to date. Ternyata masih nggak bisa juga per pagi ini. Aku masih coba cari tahu nanti kenapa channelku nggak bisa live padahal biasanya live ya. Nanti kita cari tahu. Dan kita kan akhir bulan biasa ada Q&A ya teman-teman. Itu yang jadi pertanyaanku, nanti Q&A-nya mau dibikin gimana kalau nggak live gitu loh. Jadi PR buat kita ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung. Yang sudah sering bolak-balik, selamat datang tentunya ya. Yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama, terima kasih. Teman-teman yang belum subscribe atau masih ragu buat subscribe, ayo dong ditutul tombol subscribe-nya, dipencet. Dengan juga tombol-tombol yang lain ya, diantaranya lonceng. Ini juga jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer ya. Terima kasih orang baik. Ketemu sama Mas T di Jumat 27 September 2024. Di kesempatan pagi hari ini, doa terbaik bagi teman-teman semua di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Mas T berdoa semoga doanya Mas T dikabul sama Allah untuk teman-teman yang nonton video ini. Apabila mungkin teman-teman sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Teman-teman yang mungkin sekarang sedang kurang baik keadaannya, semoga segera membaik. Yang sedang terlilit hutang piutang, amin. Semoga Allah berikan jalan rezekinya lancar lagi, terus cepat lunas hutangnya, oke? Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semangat orang baik, tetap harus semangat. Nih Mas T banyak banget dapat info terkait dengan kejadian angin kencang. Bahkan salah satunya itu tuh terjadi di Tanjung Barat. Ya, Tanjung Barat itu kalau dari Mas T paling 10 menit, nggak sampai. Karena memang Tanjung Barat itu masih dekat dengan Pasar Minggu. Jadi kalau Mas T nyanyi arah-arah ke Jakarta Timur, pasti lewatnya Tanjung Barat. Ya itu loh yang Jalan TB Simatupang, ya yang belok Gang Nangka itu namanya Tanjung Barat. Dan beberapa info yang saya terima dari teman-teman ini soal angin kencang, bahkan soal angin puting beliung di beberapa tempat, bukan hanya di Tanjung Barat saja, tapi ada di Bogor, di Batam malah bahaya banget, itu ngeri banget. Kemudian juga di beberapa titik di Jakarta dan juga di
beberapa titik di Pulau Jawa dan juga di luar Pulau Jawa. Jadi Mas Tulus pengen bahas itu, pengen melihat intuisi di balik angin-angin kencang ini. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa lihat beberapa intuisi di balik angka atau tanggal kejadian angin kencang tersebut ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, kabar baik, Masya Allah, Tabarakallah. Eh, Nasi box sebetulnya masih agak minim, tapi Alhamdulillah ada hamba Allah yang berbagi rezeki, tetapi kirimnya baru hari ini atau di hari H. Jadi aku udah ngobrol dulu sama tim masak, kalian punya modal atau tidak. Kalau tidak ya saya akan sampaikan ke beliaunya kalau tidak sanggup. Tapi ternyata mereka nggak tahu dapat dari mana, tapi mereka tim masak kan hanya separuh ya. Jadi sisanya akan dicukupi dengan hamba Allah tersebut. Jadi aku coba ngobrol, ternyata mereka ya udah nggak apa-apa, Bismillah aja kita jalan pelan-pelan. Jadi sampai video ini dibuat pun uang yang untuk mencukupi sedekah nasi box kita hari ini tuh belum ditransfer. Jadi beberapa di antaranya uangnya belum dikirim teman-teman, belum saya bayar. Jadi modal di awal ya. Jadi saya hanya bisa bilangnya apa? Terima kasih kepada siapapun yang kemarin harusnya nggak ada jadi ada, siapapun teman-teman yang membantu sedekah nasi box, saya hanya bisa bilang terima kasih, Allah berikan keajaiban lagi, Allah berikan keajaiban terus di setiap Jumat berkah kita, dan selalu ada kejutan yang udah mikir aduh gimana ada enggak, tapi ternyata jalan Allah itu luar biasa. Doa teman-teman itu juga luar biasa, orang-orang baik seperti kalian doanya diijabah sama Allah. Jadi hari ini insya Allah kita akan gelar sedekah nasi boxnya ya teman-teman. Jadi walaupun mendadak, walaupun lumayan singkat, tapi mereka sudah siap-siap untuk hari ini. Tadi pagi sempat WhatsAppan 4:30, semangat teman-teman, semoga jadi berkah, amin ya. Sekali lagi terima kasih buat hamba Allah yang sudah membantu tanpa terkecuali saja untuk semuanya. Semoga bertukar dengan keberkahan dari Allah. Sekali lagi, jenengan mencukupkan makanan orang lain, insya Allah jenengan Allah cukupkan rezekinya, makanannya, dan segala sesuatunya. Yang mungkin hajatnya untuk syukur umur atau untuk ulang tahun dan seterusnya, semoga Allah jadikan pahala untuk tubuhnya sebagai wujud syukur atas umur yang diberikan. Kalau memang sedekahnya untuk niat tolak balak, semoga Allah jadikan tolak balak bagi jenengan yang bersedekah. Kalau sedekahnya diniatkan untuk siapapun, almarhum dan seterusnya, semoga Allah terima pahalanya dan Allah sampaikan kepada yang dituju sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Semoga bertukar juga dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas doakan teman-teman yang sedekah, hajat baiknya segera Allah kabul dan Allah jauhkan dari bala apapun untuk yang bersedekah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Maaf teman-teman, maaf ya teman-teman ya. Pokoknya terima kasih kepada siapapun yang sudah bergerak membantu sedekah nasi box kita. Per video ini tayang sudah cukup teman-teman, tetapi kalau kalian masih pengen nambahin, yang masih kita kumpulkan, Mas T masih open sampai di jam 1 siang ya. Maksimal di jam 1 siang, karena kita jam 2 biasanya kita sudah mulai start, jadi masih ada waktu, tetapi tidak bisa lebih dari 200 box ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin masih pengen ikutan membantu sedekah nasi box, pasti masih ada waktu sampai jam 1 siang ini. Kalau di luar jam 1 atau ternyata lebih daripada 200 box, kami angkat tangan. Mungkin akan kami kumpulkan lagi untuk Jumat di akhir bulan berikutnya ya. Terima kasih Mbak Agnes, matur nuwun Mbak Agnes, berkah ya Mbak ya. Ini juga disponsori Mbak Agnes loh, dicukupi Mbak Agnes, kemudian bajunya juga. Ini tim masak hari ini semuanya wardrobe by Mbak Agnes. Kabar buruknya ini teman-teman, Mak Lucy sepertinya gak ada hari ini. Jadi aku masih coba cari tahu, beliau kayaknya mau keluar dari tim nasi box, tapi nanti kita coba cari tahu lagi ya teman-teman ya, nanti kita obrolin lagi. Aku masih pengen, mungkin ada pekerjaan yang lebih tidak bisa ditinggalkan. Pak Lucy kan sekarang sudah sendiri teman-teman dalam tanda kutip, jadi mungkin dia ada pekerjaan yang lebih bisa menjamin, jadi mungkin dia akan sedikit
nggak tahu nanti ke depannya ada Malusi atau tidak, tapi teman-teman ini kabar buruknya udah aku sampaikan, jadi ya kita doakan buat Malusi semoga Allah berikan yang terbaik. Eh, Mungkin ada satu hal yang lebih bisa menjanjikan ya. Setiap orang kan pasti punya kehidupan masing-masing, jadi pasti juga nggak bisa maksa. Jadi teman-teman nanti pasti bakal kangen sama Malusi. Terima kasih banyak sekali lagi buat semuanya dan yang sudah pesan minyak bidara baru ada di awal bulan ya teman-teman. Jadi untuk sekarang kalian sudah masuk inden-inden silahkan boleh. Tapi kalau untuk yang pesan bisa dikirimnya baru nanti di akhir di awal Oktober ya. Terima kasih. Berkah untuk semuanya. Terima kasih banyak. Maaf ya teman-teman, Mas Teki cuengeng loh Rek. Dari kemarin itu ada yang ngomong Mas Teh mau dibenerin apa Hotel Horizonnya. Kalau kata Mbak Novi rumahnya Mas itu Hotel Horizon. Karena memang tiba-tiba nanti tim masak datang bawa makanan gitu ya. Jadi dia bilang Hotel Horizon. Bocor kan, terus yang di belakang tuh kan rontok. Jadi banyak banget yang nanya, Mas Teh kalau mau dibenerin habis berapa ngomong ya gitu-gitu. Masya Allah, tabarakallah. Tapi janganlah teman-teman. Kisah di Hotel Horizon itu ya. Atur nuwun, terima kasih teman-teman ya. Kejadian angin kencang belakangan ini terjadi lumayan banyak di beberapa tempat ya, saudaraku. Yang tidak suka dengan intermezzonya silahkan digeser, nggak usah ngoceh bertele-tele. Yus ngene iki carane ya. Mas Teh memang kayak gini caranya, suka ditonton tidak suka ditonton. Oh ya, sebentar, ada yang komen DM saya begini, Mas Teh rezekinya jadi nggak berkah loh kalau iklannya Mas Teh itu pinjaman online. Aku nggak pernah bisa setting iklan di sini teman-teman. Jadi barokah atau tidak rezekinya saya karena memang ada iklan pinjaman online itu biar jadi urusannya Allah. Saya tidak bisa atur iklan saya itu harus seperti apa, jangan pinjol, jangan yang lain-lain saya nggak bisa atur. Jadi kalau teman-teman mau anggap rezeki saya haram kah, rezeki saya nggak berkah, itu terserah teman-teman. Teman-teman mau anggap saya seperti apa juga terserah karena memang itu di luar kendali saya. Nggih, matur nuwun ya teman-teman. Pokoknya yo mesti ngene iki cara ngomongnya, cara syutingnya begini. Kalau teman-teman suka yo ditonton, ndak suka silahkan di skip aja ya. Simple toh, penak yo. Ojo nglarani atine wong yo rek yo. Sing ndongake sing apik-apik wae, ojo nglarani atine wong ya. Oke, terima kasih banyak. Angin kencang ini lumayan dominan terjadi sejak tanggal 22 teman-teman. 22 nggak terlalu banyak. Ada beberapa titik dari Jepang, Batam, dan mengarah ke Pulau Jawa. Dan alhamdulillah nih, aku nggak tahu harus bilang alhamdulillah atau tidak, ada sebuah kejadian angin besar, angin topan kencang dan seterusnya, itu lebih dominan besar terjadi di luar Indonesia atau di luar negeri. Aku nggak ngerti kalau teman-teman itu kadang-kadang suka nggak suka kalau Mas Tulus bilang alhamdulillah soal musibah. Tapi buat saya beriringan alhamdulillah dan juga innalillah ini satu hal yang ya memang ada maksud dan tujuan di balik musibah. Jadi yang terkuat justru terjadinya di luar negeri. Alhamdulillah dong. Tidak terjadi di kita dan innalillah buat saudara-saudara kita di sana. Semoga segera bisa ditanggulangi. Tetapi teman-teman, di beberapa hari belakangan ini aku nggak mengakomodir ya yang diomongin Corondol itu seakan-akan benar, seakan-akan Corondol itu sakti. Tapi dari ilmu cocoklogi yang saya hitung dari apa yang disampaikan Corondol, beberapa kali memang yang disampaikan benar. Elemen air di akhir bulan ini dengan hujan ekstrim atau cuaca ekstrim ini muncul teman-teman. Dan gak usah jauh-jauh, di Jakarta sendiri, pasar Minggu sendiri, saya masih ngalamin itu untuk cuaca ekstrimnya. Jadi rumah yang gak pernah bocor, saya update beberapa kali ya di short videonya Mas Teh di YouTube, dan juga yang berteman di WhatsApp pasti melihat. Jadi memang ini yang disampaikan Trondol ada benarnya. Dan beberapa kali angin kencang ini juga jadi potensi menjadi sebuah kerusakan di beberapa titik. Di antaranya di Batam, ada di Kalimantan, kemudian di Sumatera, dan juga di wilayah Pulau Jawa. Bahkan kemarin 24 September itu terjadi di Tanjung Barat. Aku tadi di-share sama Mbak Foni kalau nggak salah aku buka. Kemudian di beberapa titik yang lain. Bogor, ya itu juga ada angin kencang. Jadi beberapa yang disampaikan Corondoli juga terjadi. Kemudian teman-teman yang paling mencolok dari kejadian ini adalah ketika kemarin ada pembahasan soal banyaknya korban yang akan meninggal ini di bawah umur 20 tahun. Kalau teman-teman ingat, saya menyampaikan bahwa di bawah umur 20 tahun dari hitungan angkanya dari penyampaian beliau bahwa banyak korban yang akan wafat di bawah 20 tahun. Ini beberapa kali kejadian ya. Di Bekasi katanya ada penemuan 7.
dan itu masih di bawah umur, di bawah 20 tahun. Masih pelajar malah. Kemudian yang di beberapa tempat ada 4 orang anak yang lagi nongkrong di rel itu, maaf amit coba, ternyata menjadi korban terserempetnya kereta dan akhirnya meninggal empat-empatnya. Dan ini salah satu hal yang menjadi momen ya, oke, kadang-kadang ilmu cocoklogi yang kita gunakan atau yang disampaikan Condol itu bukan untuk kita percayai, tapi dijadikan kehati-hatian karena yang beliau-beliau sampaikan itu benar gitu loh, ada benarnya. Dan di video kali ini saya tidak membenarkan itu ya teman-teman, tapi setidaknya jadikan bahan kehati-hatian aja. Kita mau baca intuisi di balik angka-angka di menjelang pergantian bulan ini teman-teman. Apakah memang potensi anginnya masih ada? Ini saya hitung ini sudah tanggal 27 ya. Dari 24, 25 yang lumayan ekstrim itu di awal bulan, di akhir bulan itu tanggal 22, 23. Kemudian untuk di Indonesia ya, kemudian di 24, 25 ini juga lumayan ekstrim. Kalau kita baca melalui intuisinya, apakah memang masih ada potensi soal angin kencang dan juga hujan dengan cuaca ekstrim atau cuaca yang kurang menarik, teman-teman. Yang di Tanjung Barat itu malah ada orang yang lagi narik motor, lagi parkir, itu parkiran, tiba-tiba roboh untuk bangunan kanopinya. Nah ini salah satu hal yang sering banget Mas Teh ingatkan ke teman-teman, kalau memang kita sedang berteduh atau beraktivitas di tempat yang mungkin saja ketika angin kencang atau ketika hujan badai, ini juga bisa jadi potensi sebuah kecelakaan. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati kalau mau cari tempat atau mungkin mau beristirahat ketika sedang hujan. Cari lokasi yang paling aman. Jadi saya berkali-kali mengingatkan itu. Dan potensinya kalau kita baca melalui angka, ini masih sangat ada potensi kalau dari hitungan angkanya justru sampai tanggal 5 Oktober. Jadi teman-teman harus hati-hati. Ketika saya coba menghitung, melihat intuisi di balik angka-angka di mana angin ini terjadi atau terjadinya musibah angin tersebut, saya coba menghitung dari awal, saya hitung lagi dari tanggal 22 sampai tanggal 25 yang terakhir terjadi itu masih ada potensi. Potensinya masih sama, hujan badai, hujannya kencang, kemudian anginnya juga kencang, bahkan angin kencang saja meskipun dalam kondisi tidak hujan akan menjadi perusak. Ini ada potensi. Di mana terjadinya Mas T? Bisa di seluruh Indonesia. Hati-hati ya teman-teman. Jadi kalau melihat potensi hal yang sama, angin kencang atau tiba-tiba hujan kencang, teman-teman misalnya lagi hujan, tiba-tiba badai, please cari tempat yang paling aman. Satu hal untuk menghindari kalian dari basah dan juga menghindari dari bala. Sesuatu yang tidak baik tadi amit-amit, semoga tidak terjadi ke teman-teman. Tapi saya mengingatkan betul, karena potensi ini kalau kita lihat lewat angkanya, cukup besar, cukup kuat, akan melemah ketika sudah sampai di Oktober, teman-teman. Akan sedikit melemah di Oktober. Kalau di akhir bulan ini, potensi itu lumayan kuat. Ini tanggal 27 ya. Hari ini pun ada potensi angin yang lumayan kencang, teman-teman. Untuk Jabodetabek, ini Condol tuh berkali-kali ngoceh soal ini. Jabodetabek, kemudian Pulau Jawa, dan juga Sumatera. Dia menyebutkan daerah tempat tinggalnya Mas Mijan. Palembang sana, Sumatera Selatan. Jadi beberapa kali dia ngoceh ini sebenarnya teman-teman, dan aku sambungkan juga dengan yang aku hitung hari ini. Aku harap sini manfaat bagi teman-teman ya. Nggak harus dipercaya, tapi coba dibuktikan, dan kalau memang terbukti, hati-hati. Karena potensinya berat mana kalau dihitung Mas Tulus, akhir bulan September dengan awal Oktober akan banyak mana? Akan lumayan dominan paling besar di bulan September akhir ini. Waspadai 27, 29, dan juga 30. Ya, mana 29 Mas Teh nyanyi lagi. Jadi kadang-kadang juga jadi beban teman-teman. Aku pernah loh beberapa kali nyanyi di panggung dan anginnya kenceng banget. Bahkan tendanya sampai pernah bergoyang hampir roboh, itu juga aku pernah. Karena kebanyakan kan kalau di Jakarta ini kan orang masih ngontrak ya, rumahnya masih kecil, jadi cari lapangan atau tempat terbuka untuk membangun tendanya untuk acaranya. Jadi ini juga lumayan bahaya sih menurut aku. Jadi tepat banget kalau hajatannya lagi jarang di bulan ini karena memang anginnya sedang tidak bisa diajak bertanggung jawab. Kalau dihitung lewat angkanya, potensi paling kuat memang di akhir bulan. Potensi paling kuat untuk
Angin kencang, cuaca ekstrim, hujan yang lebat, kemudian akan menjadi topan, bahkan angin puting beliung dan seterusnya. Ini adalah salah satu hal dan eh 27. 28 teman-teman, sorry. 27, 28, 29, 30. Ya, ini harus hati-hati betul terkait dengan cuaca ekstrimnya. Bahkan tempat-tempat yang biasa itu sudah jadi langganan banjir atau bahkan tidak banjir bisa jadi banjir karena hujannya lumayan lebat, lumayan ekstrim, anginnya juga lumayan kencang. Bangunan-bangunan yang kemungkinan kayak seperti kanopi yang memang oke kita lihat kokoh dari luar, tapi kalau sudah diangkat angin ke atas kan bisa roboh ya. Ini salah satu bangunan-bangunan yang harus kalian hindari ketika sedang berteduh, juga hindari bangunan-bangunan yang non permanen. Jadi misalnya kayak bangunan papan-papan yang bisa roboh kapan aja, reklame dan seterusnya. Jadi aku harap betul-betul saya peringatkan untuk cari tempat yang lebih aman karena potensinya akan melemah baru di awal Oktober. Tetapi kalau mengarah ke sini, ini masih cukup kuat. Potensinya masih sangat ada, saudaraku. Jadi angin kencang. Kemudian, apalagi 29 ya. 29 itu air yang meluap loh. Air yang besar, air yang tinggi, bercampur dengan angin yang kencang. 9 ini lumayan ekstrim semua ya. Lumayan kencang. Korban di mana-mana banyak. Mau bundir, mau pembenahan, mau korban yang mengalami kecelakaan, bahkan yang di Bekasi itu katanya tawuran ya, kabur, kemudian ya maaf Allah izinkan menjadi jalan ajalnya. Ini juga salah satu hal yang sekarang ini lagi lumayan di September ini. Jadi ya inilah salah satu hal yang artinya patut kita jadikan kehati-hatian. Dan angin kencang untuk ini 25, 09, 20, 24, 24, 26. Ya, potensi anginnya masih lumayan. Dan ini bebarengan juga dengan air. Ini yang harus kita waspadai. Jadi jangan cuman anginnya yang kita waspadai, tetapi untuk potensi air yang meluap atau air yang melimpah ini juga harus kita waspadai. Ingat semalam Corondol memberikan peringatan kepada kita terkait dengan laut yang meluap atau sungai yang meluap atau bendungan yang meluap. Jadi wallahu alam, yang disampaikan Corondol suka bener teman-teman. Jadi aku harap yang kalian anti dengan sesuatu yang saya sampaikan nggak apa-apa, tapi yang mudah-mudahan jadi bahan kehati-hatian buat kita. Itu ya teman-teman, potensinya masih sangat ada saudaraku. Jadi abang-abang Gojek, orang-orang yang aktivitasnya mungkin jual asongan atau jualan di pinggir jalan yang pakai tenda dan seterusnya, untuk lebih hati-hati, lebih aware, lebih prepare lagi untuk menjaga dagangan atau aktivitasnya. Kemudian teman-teman yang aktivitas di jalanan ini juga harus hati-hati. Mungkin ya pulangnya sore. Karena kalau dihitung lewat angka, cenderung terjadinya hujan itu jam 12 ke bawah teman-teman. Jadi komponen airnya itu muncul setiap lewat jam 12 ya. 12, 2, 4, 6 itu bisa jadi potensi air yang cukup banyak. Kalau dihitung lewat angkanya arahnya ke situ. Jadi hujannya memang bisa lebih dari lewat jam 12. Nah, hari ini nih Cerondol juga ngasih info kalau bisa nasi boxnya jangan terlalu sore. Makanya tadi Mas Teh hitung, teman-teman yang masih pengen nambahin mentok sampai jam 1. Kalau di luar itu kita angkat tangan, mungkin kita akan geser untuk bulan depan. Dan jam 2 kita harus segera bagikan. Karena biasanya kita pernah bagi sampai 1.600 box, itu habis dalam waktu 1 jam. Karena memang abang-abang Gojek untuk wilayah Depok atau Pejaten Village itu sudah tahu setiap Jumat akhir bulan kita baginya di situ. Jadi mereka biasanya setiap Jumat itu langsung datang. Ada yang minta untuk anggota timnya di sebelah sana, kemudian nanti buat teman-teman yang di bagian. Jadi nggak semua di Pejaten Village, tapi ada beberapa yang berputar nanti mereka di beberapa organisasinya, perkumpulannya. Jadi mereka bisa suka minta. Dan itu sudah paling mentok kita setengah jam udah habis teman-teman. Jadi mudah-mudahan sih sore tidak hujan, minta doanya, dan semoga semuanya aman-aman aja ya. Ingat teman-teman, yang masih pengen nambahin sampai jam 1, tapi maksimal hanya 200 box. Selebihnya kita angkat tangan ya. Mungkin kita akan geser di bulan depan. Inilah luar biasanya doa kalian. Inilah luar biasanya jalan Allah. Kadang-kadang sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin selama kita mau berusaha berdoa dengan tujuan baik. Intinya tetap harus berdoa, berusaha, dan juga bersyukur apapun yang Allah berikan ke kita ya. Semoga warning yang Mas Teh ceritakan hari jadi pembahasan pelajaran buat kita. Semoga jadi kehati-hatian juga buat kita. Semoga teman-teman yang aktivitasnya di luar, abang-abang Gojek atau abang asongan atau yang memang jualan atau aktivitas di pinggir jalan,
Allah berikan keselamatan, Allah jauhkan dari bala. Dan kita semua yang nonton video ini, insya Allah dijauhkan dari bala itu. Amin, amin, ya robbal alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak saudaraku ya. Semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan. Kalau Mas Tulus kesannya guru atau komentar, Mas Tulus nyuwun ngapunten ya. Tidak ada maksud di situ. Terima kasih. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa untuk terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Teman-teman yang saat ini sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Yang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Teman-teman yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen tuwe kendaraan. Amin ya Allah. Semoga hajat teman-teman yang nonton video ini segera engkau kabul ya Allah. Amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual asetnya. Teman-teman yang sedang merintis usaha, saya doakan semoga usahanya lancar, sing dagang laris manis. Amin ya Allah. Teman-teman yang saat ini sedang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pun seperti itu aja, karena video ini harus masih diedit, terus masih mau diupload dulu baru ditayangkan hari ini juga ya. Terima kasih, Mas Teh pamit mundur. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai orang baik. Jumat berkah. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.